baltah. Dah, terima kasih. Ada lagi? Tafadhol. Monggo Pak, mic-nya. Ibu. Nah, mic-nya. Assalamualaikum. Sebentar. Monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz mengatakan bahwasanya kalau orang yang sudah wafat jangan ngajiin. Ya karena orang itu orang yang sudah wafat tidak mendengar. Nah sekarang yang sering terjadi di masyarakat kita bahwasanya kalau orang yang sudah meninggal mau dimakamkan diajarkan, sedangkan mengajar ajar itu adalah mengambil untuk orang-orang untuk sholat. Nah, bagaimana hukumnya Ustaz? Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu para tamu Allah, ibadah itu awalnya terlarang. Perhatikan semuanya, ini penting, pertanyaannya bagus, semuanya bagus. Ibadah itu awalnya terlarang kecuali yang ada dalil. Aslul ibadati mahdhurun. Ibadah awalnya terlarang kecuali yang ada dalil. Jadi berbeda dengan urusan dunia. Untuk ibadah apakah ada dalilnya yang memerintah? Kalau untuk dunia adakah dalil yang melarang? Itu konsep, itu dalil tuh, dengan pakai. Ibadah adakah dalil yang memerintah? Kalau nggak ada dalilnya jangan. Urusan dunia adakah dalil yang melarang? Berarti untuk urusan dunia banyak yang tidak terlarang. Gitu. Lah, soal tadi memandikan jenazah, mengkafani jenazah, menyolati jenazah, memakamkan jenazah, tidak masuk dalam ranah dunia, tidak masuk di dalamnya adat istiadat. Karena itu pure murni ibadah. Jadi tidak boleh orang mengurus orang meninggal, orang mengurus orang ibadah sholat, tidak boleh. Ustaz, bagaimana kalau orang itu sholat pakainya sarung, pakainya gamis? Itu tidak bicara ibadah, itu bicara adat istiadat. Ada orang senangnya pakai sarung, yang jenengan pakai sarung. Ada orang sukanya pakai celana, pakailah celana. Ada orang pakai gamis, pakailah gamis. Yang penting nutupi aurat, bukan gitu. Karena itu soal adat istiadat. Lah, soal masalah ngurus mayit tidak ada wilayah adat istiadat. Da'ono pure murni ibadah. Kain kafannya yang terbaik putih. Boleh nggak Ustadz warnanya hijau? Boleh saja. Yang terbaik putih. Ustadz, bagaimana kalau orang mau dimakamkan kemudian dibacain macam-macam? Tidak ada. Cari dalil yang paling lemah pun tidak akan ketemu. Berarti tidak ada dalil yang dhaif untuk urusan ngadani orang mati. Adzan itu panggilan. Tapi maaf, juga diperintah kita untuk mendengarkan.
Itu saya kasih dalil terakhir buat beliaunya sebelum ibu nanti. Makanya tidak boleh minta sama orang dikubur, jangan dibacain Quran, jangan diadani. Surat 35 ayatnya 14, jika kamu menyuruh mereka, mereka tidak akan mendengar seruan. Yuk silakan. Surat Fatir ayatnya 14. Jika kamu menyuruh mereka, mereka tidak mendengar seruanmu, dan sekiranya mereka mendengar, mereka juga tidak memperkenankan permintaanmu. Dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu, dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu seperti yang diberikan oleh Allah yang Maha Mengetahui. Ini dalilnya. Kamu jangan menyuruh mereka, mereka enggak mendengar. Kalau toh pun mereka mendengar, mereka tidak akan memperkenankan. Mereka tidak akan memperkenankan. Jadi tidak mungkin dimintai kemudian, Mbah minta HP, nyoh, jenengan malah kabur. Jadi ini dalil yang qat'i. Ya, untuk tadi mestinya jadi acuan itu. Terakhir, monggo, yuk Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya ingin menjelaskan apakah yang tadi surat 6 ayat 44 tadi istidrak. Terima kasih Ibu, pertanyaannya bagus, semuanya bagus. Satu lagi Ustaz. Onje. Di surat 13 ayat 31. Surat 13 ayat 31. Mohon penjelasannya dong Ustaz. Dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci yang dengan itu gunung-gunung dapat digoncangkan, atau bumi jadi terbelah, atau orang sudah mati dapat berbicara, itulah Al-Quran. Sebenarnya segala urusan itu milik Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman mengetahui bahwa sekiranya Allah menghendaki semua manusia beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya, dan orang-orang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri, atau bencana itu terjadi di dekat tempat kediaman mereka sampai datang janji Allah penangguhan muka. Sungguh Allah tidak menyalahi janji. Ini maksudnya ayat Al-Quran bisa didengar oleh Al-Quran. Ini bisa didengar oleh orang lain. Apa gimana Ustaz? Terima kasih. Pertama pertanyaannya, apakah itu ayat istidraj Ustaz? Surat 6 ayat 44. Nggih, betul. Ibu sudah tahu sebenarnya, tapi pintar hanya untuk menegaskan saya itu. Bagus, matur nuwun. Kemudian surat 13 ayatnya 31. Anak bacakan satu hadis, yaitu Mamin nabiyin, saya bacakan artinya deh. Tiada seorang nabi pun melainkan telah diberi mukjizat dari jenis yang dianut oleh manusia di masanya. Dan sesungguhnya apa yang diberikan kepadaku hanyalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepadaku. Maka aku berharap semoga aku adalah salah seorang di antara mereka yang paling banyak pengikutnya. Bahwa mukjizat itu dengan harapan mereka manusia yang mendengarkan akan mukjizat itu, mereka melaksanakan.
makhluknya Allah yang lain itu mereka nurut. Gunung ketika mereka mendengar Quran, mereka hancur, mereka sujud. Air semuanya sama. Manusia kenapa ada dua hal? Manusia itu makhluk yang sempurna. Saking sempurnanya, manusia ada yang namanya nafsu pada dirinya. Andaikan manusia seperti malaikat, isinya cuma taat. Andaikan manusia kayak batu, isinya patuh. Andaikan manusia seperti burung yang ada patuh. Tapi karena manusia punya nafsu di dalamnya, maka surat 12 ayat 53, nafsu itu ngajak yang tidak baik kecuali yang Allah Ta'ala rahmati. Gitu. Manusia cuma punya ada dua hal. Ada yang dimudahkan menuju taat, ada yang dimudahkan menuju tidak taat. Ibu ayat hafalnya, fasanuyassiruhu lil yusra. Ayat yang kedua, fasanuyassiruhu lil usra. Tetapi tentu jangan pesimis, optimis bahwa manusia walaupun punya hawa nafsu, ketika dia bisa menundukkan hawa nafsunya mengikuti maunya Allah dan Rasulnya, maka itulah yang beruntung. Makanya Rasul perintah. Ini pelajarannya yang akan datang besok Ahad itu. Besok Ahad itu kajian kitab apa? Arba'in, betul kan? Nah, tak tunjukkan coba, tak tunjukkan salah satu hadis. Nomornya hadis 41. Jenengan baca, coba. Ada nggak Arba'in jenengan punya nggak? Abi Arjono punya Arba'in? Punya di rumah? Di rumah, Rek. Ibu ada yang punya Arba'in? Ada yang punya Arba'in? Punya. Buka nomor 41, silakan. Baca yang keras. Silakan. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, silakan. Hadis nomor 41. Rasulullah bersabda, tidak beriman salah seorang. Jangan langsung gitu dong. Dari siapa gitu dong? Ya, dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As Anhuma. Rasulullah bersabda, Ya. tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Makasih. Tuh, pakai bicara hawa nafsu. Jadi setiap manusia punya hawa nafsu. Pertanyaannya, ngikuti siapa gitu? Apakah ikut Allah dan Rasulnya, ataukah ikut umum, ataukah ikut yang lain? Pertanyaannya ke sana kok. Kalau ikut Rasulnya selamat, kalau ikut keumuman juga akan selamat. Itu judulnya. Karena kita punya hawa nafsu. Kalau nggak punya hawa nafsu nanti seperti binatang, insting dia. Kalau seperti malaikat memang diciptakan untuk patuh terus. Manusia enggak. Manusia itu sudah Allah nyatakan memang namanya manusia itu seperti itu. Makanya dikatakan dalam surat Al-Balad surat 90 ayat yang 10, fahadainahun najdain. Aku tunjuki manusia dua jalan. Nah, hawa nafsunya punya peranan ini, ikut mana gitu. Dah, terima kasih ya, sudah siap. Yang akan datang dah ada. Sebentar. Halo ya, assalamualaikum. Limon ya. Iki, masya Allah. Ji, bismillah ini mati. Boten, ini stop. Bapak tak tutup lian pengajian. Bapak tak tutup pengajian, dari ditutup pengajian ini. Yuk kita tutup pertemuan dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya wis hati-hati ya. Ya wis. Terang ya. Oh, kriwis aja yang hati-hati ya. Masukkan dikawal ya. Oke, hati-hati. Oke sayang, assalamualaikum ya. Oh, matur suwun Bapak. Nggih, matur suwun.